warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, saya Tiwi Asmarasari SE. Saya sebagai guru di SMP Negeri 1 Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan juga sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan 2021 Angkatan Ketiga di LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan presentasi hasil berteaching saya yang dilakukan secara daring. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Rangkaian kegiatan ini kami laksanakan dalam sebuah praktik video pembelajaran dengan teman-teman satu kelompok PPG bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Berikut ini video berteaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Ibu baik. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan baik ya. Dalam masa pandemi ini memang kita harus selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M. Siapa yang tahu singkatan 3M? Saya, Bu. Ada yang tahu? Ya. Puji sok tahu. Ya, Satria. Ih, tahu kok. Iya, Bu. Satu, mencuci tangan, Ibu. Dua, Ya. menggunakan masker. Tiga, jaga jarak, Ibu. Ya, bagus sekali itu untuk protokol kesehatan yang ada di daerah atau wilayah zona oranye dan kuning. Tetapi kalau untuk wilayah zona merah dan hitam, ada 2M lagi. Ada yang tahu? Tambah Rahman 2M tuh, Bu. lagi. Rahman daerah merah, Bu. Ya, Rahman. Apa 2M itu tambahannya? Oke, Bu. Yang 2M-nya adalah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ya, bagus sekali, Mengurangi Rahman. punya mobil ya, Rahman? Ya, Rahman tinggal di zona merah kan? Punya mobil. Iya, Ibu, Jakarta masih zona merah kan. Iya, jadi harus diingat-ingat ya protokol kesehatan 5M itu. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nanti berkah juga dapat berjalan dengan lancar. Baik, Ibu minta tolong kepada ketua kelas, ya Satria, bisa dipimpin teman-temannya untuk berdoa, Nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Satria. Beruntung sekali ya kalian berada di kelas IPS 3 ini, punya ketua kelas yang selalu siap sedia bila ada orang yang meminta bantuan, termasuk Ibu tadi meminta bantuan kepada Satria untuk memimpin doa. Baik, siapa yang tidak masuk hari ini? Ayo, Bu. Yudi, Ayo. Bu, Yudi. Yudi sering Ya, nggak Yudi. masuk, Bu. Ya, untuk kalian semua, Ibu pesan harus selalu semangat ya, walau kita belajar dalam masa pandemi, banyak kendala. Kalau daring suka tidak ada kuota, kalau juga jaringannya hilang. Kalau luring kadang kita terkendala dengan jarak yang berdekatan. Kalau sudah Ibu ingatkan jangan berdekat, tapi kalian juga pasti lupa. Baiklah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat? Yus? Iya, Bu. Minggu yang lalu Ya, kita pagi belajar kali. tentang Ya. dinamika penduduk, Bu. Ada penduduk yang umurnya 65 tahun ke atas. Ada penduduk yang umurnya 15 tahun sampai 65 tahun ke atas. Itu penyebarannya. Bukan gitu, Bu. Bagaimana? 25 Kalau menurut persennya Satria itu gimana? 25%-nya di bawah 15 tahun, Bu.
67%-nya antara 15 sampai 65 tahun. 8%-nya Ya. baru di atas 65 tahun, Bu. Ya, bagus sekali. Tepat sekali jawaban Satria. Tadi jawaban Yus hampir tepat, cuman cara penyampaiannya saja yang tidak digabung-gabung. Ibu tahu tak yang ada di dalam pikiran Yus. Kemudian apalagi dinamika penduduk yang ada di benua Asia, selain dari komposisi usia tadi? Putu? Persebaran penduduknya tidak merata, Bu. Ya, terus ada lagi? Kualitas penduduk tidak sama. Ya. Ya, untuk yang terakhir Ibu jelaskan ya. Untuk kualitas penduduk Asia tidak sama. Ada kategori sedang dan rendah. Bagaimana mengukur kualitas penduduk? Mengukur kualitas penduduk yaitu dari indikator angka harapan hidup, kemudian yang kedua dari tingkat pendidikan, kemudian yang ketiga dari pendapatan per kapita. Ya, untuk penduduk yang ada di benua Asia yang masuk dalam kualitas tinggi yaitu Korea Selatan, Singapura, dan Cina. Indonesia masuk dalam kategori sedang. Nah, itulah anak-anak ya, Ibu ingatkan materi minggu yang lalu, ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa ya. Iya, Baiklah. Ya, kita lanjut ya untuk materi kita hari ini. Pada hari ini, Iya, Bu. ya. Pada hari ini materi kita yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara di Asia dan benua lainnya. Ya, baiklah. Ya, inilah judul materi kita hari ini yaitu pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara di Asia dan benua lainnya, ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita setelah nanti berakhir, kalian diharapkan dapat menganalisis pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Paham ya tadi judulnya, kemudian ini ada tujuan pembelajaran yang nanti Ibu harapkan kalian bisa melakukan analisis. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran dan sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu ingin terangkan dulu apa itu arti ruang, perubahan, dan interaksi ruang supaya kalian nanti lebih memahami judul materi kita hari ini. Kalau sudah memahami judul, insya Allah kalian nanti akan cepat memahami juga materi yang akan dibahas ya. Yang dimaksud dengan ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik keseluruhan maupun sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Kemudian perubahan. Perubahan adalah peristiwa yang membuat perbedaan. Perubahan dapat terjadi secara cepat atau lambat. Contohnya dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua, Kalau ya. perubahan Power Rangers itu, Bu, Ultraman sama, Bu. Itu sama itu perubahan, tapi terjadinya dalam waktu secara cepat, ya. Ya, Paham, perubahan Bu. itu kan peristiwa yang membuat perbedaan. Ya, dipahami. Memang begitu tuh, Kemudian, Bu. Suka jadi Power Rangers dia. ya, dia suka sekali nonton Power Rangers, nggak masalah ya. Kemudian yang dimaksud dengan interaksi antar ruang adalah hubungan timbal balik antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Atau suatu kondisi yang saling mempengaruhi. Berarti dari kata interaksi dan timbal balik itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak atau satu ruang. Artinya harus dilakukan oleh 2 atau 3 ruang atau 2 atau 3 pihak. Makanya nanti akan terjadi hubungan timbal balik. Nah, itulah anak-anak arti dari ruang, perubahan, juga interaksi ruang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Sri Bu ingin bertanya. Ya, boleh ayo Sri, apa yang ditanyakan? Ini Bu, kan kemarin tuh Bu ada tugas dari guru apa itu Bu, yang menanyakan interaksi antar ruang di negara ASEAN Bu. Itu bagaimana ceritanya Bu? Maksudnya bagaimana? Bu, Interaksi itu kan saya hubungan jawab, tingkat. Bu. Iya, boleh. Ayo Itu, Satria. Bu, contohnya mungkin bisa dengan perdagangan, Bu. Interaksi antar ruang negara ASEAN tuh misalnya kita mengimpor beras, Bu, atau mengekspor beras, nanti negara lain memberikan kasih cabai, Bu, biar pedes mulutnya. Ya. Oh iya, bagus sekali Satria. Nah itulah tadi nih seperti tadi pengaruh perubahan interaksi ruang antar negara. Jadi dampaknya ada pertukaran barang. Ya itu nanti akan dibahas dalam materi berikutnya. Baiklah. Ya, terima kasih Sri sudah memperhatikan. Kritis sekali sudah memberi pertanyaan. Kemudian kita lihat ya. Nah, ini kelompok kita, Ibu bagi kelompok. Masih memakai kelompok yang kemarin, tidak berubah. Jadi Ibu harap kalian sudah bisa bekerja sama. Kalau berpindah kelompok nanti harus adaptasi Ya, Bu. lagi dengan yang lain. Betul, Bu. Ya, kenapa? Kelompok ini aja ya, Bu. Ya, pakai kelompok ini saja ya. Sekarang kita lihat gambar. Ya, ini gambar yang pertama berkaitan dengan materi diskusi kalian. Perhatikan, ada gambar kereta, ada gambar sapi. Kemudian ada daerah ini pertanian, persawahan. Di ujung sana ada perumahan. Lihat gambar kedua, ada daerah persawahan. Kemudian ada hutan, ada perumahan. Ini ada daerah persawahan, tapi sebelahnya sudah ada dibangun perumahan. Juga nih, lokasi atau daerah persawahan di tengah-tengahnya sudah ada jalan tol. Kira-kira apa itu pengaruhnya dari interaksi antar ruang dan antar negara? Udah bisa dibayangkan kan? Sudah, Bu. Ya, ini Sudah. lagi ada gambar. Ya. Gambar ada perumahan. Perumahan di bawahnya berubah menjadi lokasi industri atau daerah industri. Kemudian ada berubah lagi menjadi daerah pertokoan, pusat perbelanjaan. Ada mall. Ya, itu berarti pengaruh dari interaksi ruang. Ya, Puji, ayo kawan-kawannya diajak berdiskusi. Jangan Puji sendiri yang aktif di kelompok, Puji. Oke, nggak apa-apa. Saya akan presentasikan tugas saya, tugas kelompok saya, kelompok 3, bahwa interaksi antar ruang dan yang mempengaruhi kehidupan sosial itu bisa terjadi meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga bisa juga menyebabkan pengangguran karena lahan untuk membangun misalnya kayak tadi ada jalan tol, ada mall, itu kan lahan sawah, jadinya lahan tersebut digunakan untuk itu, jadinya orang kehilangan mata pencarian gitu. Oke, sudah. Silakan tuh kelompok 2. Tadi Ibu pesannya seperti itu. Iya, silakan. Aku kelompok 2, aku ya Sri ya. Iya, Aku ya, silakan. menjelaskan faktor menyebabkan terjadinya perubahan dan interaksi antar ruang. Faktornya adalah perbedaan sumber daya alam dan manusia, perbedaan pengaruh kuasaan faktor iklim, dan adanya rasa saling membutuhkan, Bu. Ya, bagus sekali Surahman, hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, bagus sekali hasil diskusi kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, setelah Ibu nilai ya dari kekompakan kalian, kerjasama kalian, juga tanggung jawab kalian, untuk nilai terbesar yaitu kelompok 1 100, kemudian untuk kelompok 3 karena tadi yang uji terus Ibu nilai 90 untuk kelompok 2. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai.
Apa yang dapat kita simpulkan dari materi hari ini? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Tri, coba. Ya, Tri coba sampaikan kesimpulan, nak. Oke, kesimpulannya Bu, ternyata pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan ekonomi adalah adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi suatu negara hingga dipenuhi oleh negara lain, seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya. Untuk di bidang ekonomi, pengaruhnya yaitu bisa tercukupinya barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan oleh negara sendiri. Jadi, ada pesan moral dalam pelajaran ini, yaitu kita harus bisa menyaring budaya asing yang masuk ke dalam negeri kita. Memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk ya. Baiklah, untuk pembelajaran minggu depan, materi baru kita yaitu masih dengan pengaruh dan interaksi ruang antar negara dalam bidang sosial dan politik. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Alhamdulillah Ibu udah akhiri, selesai. wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.